Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait gangguan ginjal misterius ya. Ratusan anak Indonesia kena gangguan ginjal misterius. Kenali gejalanya. Jadi apa aja gejalanya? Itu yang akan kita bahas. Ya sobat sekalian ya. Jadi kalau kita melihat kasus ginjal misterius ini ya, dalam satu terakhir ini ternyata ada tren lonjakan yang sangat besar gitu ya. Nah ini kalau kita melihat ini sudah dilaporkan ya, kasus ini dilaporkan oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. IDAI yang menemukan sekitar 131 anak Indonesia ya terkait gangguan ginjal misterius. Nah, apa saja gejalanya? Nah, ini penting karena ini hal yang salah satu yang terbesar ya, gangguan ginjal yang dialami oleh Indonesia setahun terakhir ya. Kita ketahui ya, baru selesai COVID ini dan belum benar-benar pulih ekonomi ya. Kita sudah sudah masuk penyakit yang misterius, yaitu gagal ginjal akut ya, gangguan ginjal misterius. Nah, kalau sampai saat ini ya, ini dalam proses investigasi mencari tahu apa yang penyebab dari gangguan ginjal akut ini ya, yang kasusnya ini melonjak pesat di 2 bulan terakhir. Ini yang disampaikan oleh dokter spesialis anak konsultan Heni Andriani yang disiarkan dalam kanal YouTube IDAI gitu ya. Nah ini perlu ya sobat sekalian, karena bisa saja ya orang-orang di sekitar kita itu mengalami ya gangguan ginjal misterius. Nah penyakit ini merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba. Secara medis ya, penyakit ini dikenal gangguan ginjal akut ya, gangguan ginjal akut progresif atipikal. Nah, kalau dari IDAI sendiri itu mengatakan kasus ini bukan akibat konsumsi obat tertentu ya. Meskipun kita ketahui IDAI itu belum mencapai kesimpulan, artinya ini masih dalam investigasi apa ya sebenarnya gangguan ginjal misterius yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, kalau kita melihat beberapa pasien yang datang ke rumah sakit dengan penyakit ini itu salah satunya itu mengeluhkan berbagai macam penyakit, misalnya demam, batuk, pilek, diare, muntah ya. Dan volume urin itu menurun dan tidak buang air kecil sama sekali. Artinya mayoritas ini yang gejala yang disampaikan dikeluhkan ini adalah gejala-gejala umum ya, gejala demam, batuk, pilek, diare gitu ya. Nah, diketahui juga bahwasanya sebagian besar penyakit ginjal misterius di Indonesia itu terjadi ya, ini yang patut kita waspadai adalah terjadi pada anak usia di bawah 6 tahun. Artinya mereka sangat kecil sekali gitu ya, yang rentan terhadap penurunan imunitas tubuh. Dan sekarang apa saja ya gejala gangguan ginjal misterius yang 2 bulan terakhir ini sempat melonjak drastis ya. Nah, salah satu gejala yang jelas dapat dilihat dari jelas adalah produksi urin atau intensitas anak buang air kecil ya. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Selain itu, orang tua juga perlu mewaspadai bergejala-gejala ya, yang termasuk adalah yang sempat dikeluhkan secara umum, yaitu demam, diare, muntah ya. Kemudian gejala saluran napas seperti batuk, pilek ya. Jadi gejala-gejala umum ini jangan dianggap sepele ya, karena bisa saja ini hal yang biasa saja, tetapi bisa saja menjadi beranjak kepada lebih serius ya, yaitu gagal ginjal misterius yang saat ini sedang melonjak kasusnya. Nah, beberapa gejala di atas itu ditentukan dalam kasus penyakit ginjal akut pada anak yang marak gitu ya, yaitu demam, diare, muntah. Jadi kalau kita misalnya sekitar kita ada yang seperti itu ya, anak usia balita gitu ya, atau usia yang sangat kecil dan memang
anak kecil itu rentan dan harus diberikan perhatian. Beberapa gejala pun akan terlihat jika fungsi ginjal itu menurun hingga 50% ya. Dan timbul tanda-tanda seperti pembengkakan ya. Nah, ini yang patut diwaspadai ya. Jadi setelah gejala itu terlihat ya, dan itu tentu saja akan diketahui beberapa hari kemudian ya, itu mengena ginjal, itu akan berefek antara lain ya, misalnya 50% fungsi ginjal itu menurun hingga 50% ya. Nah, ini berarti gejala-gejala itu ya akan berdampak biasa saja atau parah ya ketika kita melihat fungsi ginjalnya ya. Nah, kalau sudah parah ya, biasanya fungsi ginjal itu menurun hingga 50% ya, dan timbul tanda-tanda seperti pembengkakan, kemudian napas cepat ya dan dalam ya. Napasnya cepat dan dalam itu berarti ada tanda-tanda ini bukan gejala umum yang dianggap biasa ya, tetapi harus ada perawatan ekstra ya, terutama ketika itu mengakibatkan fungsi ginjal menurun hingga 50% ya. Kemudian gangguan elektrolit ya dan kejang yang disebabkan tekanan darah tinggi dan yang menyebabkan gangguan ginjal ini misterius ya. Jadi sedari awal ya kita harus mengidentifikasi dan jangan menganggap remeh gitu ya ketika ada ketika ada gejala-gejala umum seperti demam ya, muntah ya, kemudian diare ya. Demam, diare, muntah, gejala saluran nafas, batuk pilek ya, demam, diare, muntah, batuk pilek. Sedari awal ya kita harus mewaspadai ya, bisa saja ini biasa, tetapi untuk waspada yang lebih lanjut ya kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter kalau ini berlangsung selama berhari-hari gitu ya, artinya tidak selesai sehari ya. Makanya itu ya sobat sekalian ya, dari awal kita perlu ya kita itu menjaga imunitas tubuh ya, karena imunitas tubuh ini yang akan ya selain kita menjaga menjaga dari penyakit yang kronis ya kedepannya ya, tentu saja imunitas itu perlu ya. Makanya imunitas untuk menjaga salah satunya imunitas tentu saja yang saya rekomendasikan sehari-hari ya adalah konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya, dan ini manfaatnya sangat luar biasa, dan ini adalah produk premium ya karena sudah memakai teknologi nano. Apa itu teknologi nano ya? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga manfaatnya sangat luar biasa ya, dapat mengatasi penyakit medis dan juga tentu saja penyakit non medis ya, untuk mengatasi kolesterol, kekebalan tubuh, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, batuk pilek, tumor, mah, kanker ya, kemudian jantung, sinusitis, paru-paru ya, demam dan lain sebagainya ya. Jadi ini sangat worth it ya, sangat dianjurkan untuk selalu disediakan di rumah ya, di saat kondisi sekarang ya, pancaroba ya, sering hujan ya, kemudian juga kondisi anak yang sangat riskan, tidak mungkin kita tidak menyediakan produk kesehatan yang untuk menjaga kesehatan imunitas tubuh mereka. Dan yang brand selanjutnya yaitu yang biru ini adalah Turkish Propolis Ruqyah brand ya. Ini manfaatnya antara lain khusus untuk memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya. Jadi ini cocok untuk anak dan remaja. Kemudian dapat meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo ya, mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Ruqyah antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI ya, sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association, artinya sudah mendapatkan sertifikat internasional gitu ya. Kemudian lebih cepat terserap oleh tubuh, kandungan flavonoidnya lebih tinggi ya. Penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes.
konsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya untuk diabetes, stroke ya, itu bisa 3 kali ya. Jadi untuk anak ya bisa dicobakan untuk yang ini yang biru, ataupun untuk yang dewasa bisa yang merah ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh ya, selalu konsumsi rutin Turkish Probiotics Rufia. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.